Mimpi Nabi itu adalah satu karunia besar dan Tuhan beri kepada yang bermimpi. Tapi biar bagaimanapun, mimpi itu tidak bisa menjadi sumber hukum. Jelas tidak ya dalam? Kada bisa menjadi sumber hukum. Mimpi. Jadi itu wujud sumber hukum dalam agama ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Atau bila tidak disebut itu menjadi kesepakatan para ulama dari zaman ke zaman. Terjadi ijma, terjadi kesepakatan terhadap apa yang dilakukan itu. Macam sembahyang tarawih kita 20 rakaat dilaksanakan dengan tarawih, dengan berjamaah. Yang ketika itu dikumpulkan oleh Sayyidina Umar supaya orang berkumpul dengan melaksanakan salat tarawih. Itu berjalan turun temurun, sudah menjadi kesepakatan dari zaman ke zaman macam itu. Tidak ada yang mengingkari. Macam Sayyidina Utsman yang mengadakan azan 2 kali di hari Jumat, yang sebelumnya itu cuma sekali. Karena pertimbangan tertentu, orang sibuk dengan pasarnya, orang sibuk dengan ladangnya, maka diadakan azan 2 kali untuk memberikan mereka persiapan ketika azan pertama Jumat sudah akan dilakukan. Sesuatu yang disepakati, terjadi kesepakatan, karena umat ini tidak akan bersepakat terhadap sesuatu yang sesat. Maka ijma ulama, kesepakatan. Nah yang keempat, kias, mengkias sesuatu. Bila yang Quran menyuruh kita, melarang kita mengucap bahwa kita wukuf, apalagi nampar kan gitu. Berbeda-beda saudara. Wukuf jangan dia itu kayak anu cobaan bang, kayak itu aja nama pendek sekedar itu aja. Wah, anu apa lagi memukul mania ya, sengaja menyakiti hati seterusnya. Jadi kalau bisa dalam hukum itu kita bisa. Jadi sekali lagi berkatakan kita tidak mengingkari mimpi Nabi, tetapi sekali lagi apabila orang bermimpi Nabi itu adalah karunia besar yang Allah berikan kepada orang yang bermimpi mudah, kita bermimpi juga benar. Cuma sekali lagi bagaimanapun orang bermimpi Rasul, apa yang di dalam mimpinya itu tidak bisa menjadi sandaran hukum. Harus jadi sandaran hukum. Namun fadhil misalnya Nabi mengajarkan satu bacaan dalam mimpinya atau mengabarkan sesuatu karena ada masalah lainnya. Cuma ketika itu sudah bicara tentang hukum, itu kadang akan oleh para ulama diterima itu. Karena verifikasinya terhadap orang yang bermimpi sulit, betul saja. Kan terkadang orang bisa mengatakan aku bermimpi, apakah benar dia bermimpi atau ada itu kan kembali ke ini jujur atau ada. Makanya sulit verifikasi itu kalau bisa. Makanya ada satu pembahasan ulama itu masalah mimpi Nabi, ada pembahasan Nabi Muhammad itu kan syaitan tidak bisa menyerupai Allah. Dalam syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Artinya ketika misalnya para sahabat melihat Nabi di dalam mimpi ternyata syaitan menyerupai itu karena apa? Tapi pertanyaannya ujar ulama, syaitan kawan mengaku Nabi. Ini dua hal yang berbeda. Ada pembahasan ujar ulama, syaitan bisalah menyerupai Nabi, menyerupai berapa? Menyerupai kayak apa fisik Nabi macam itu, syaitan mau patik karena apa? Tapi pertanyaan yang timbul, bisalah mengaku Nabi yang berbeda. Ini menjadi pembahasan. Artinya dia datang dengan wajah siapa yang misalnya kada sesuai dengan apa yang disampaikan. Lalu di dalam pengakuan itu ujar yang dalam mimpi itu aku adalah Nabi Muhammad misalnya. Nah ini ada pembahasan panjang di dalam ulama. Kalau masalah apakah Nabi bisa diserupai, ulama sepakat tak bisa. Karena Nabi mengatakan inna syaitan adalah yang bersalah. Tapi apakah syaitan bisa mengaku? Nah, ini ada pembahasan khusus terkait dan terjadi khilaf di kalangan ulama. Seandainya ada orang mengaku Nabi di dalam mimpi tetapi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan atau tidak sesuai dengan gambaran yang diberikan para sahabat, itu terjadi pembahasan khusus panjang di kalangan ulama terkait masalah itu. Nah, jadi sekali lagi kita katakan para jamaah bahwa apapun dalam agama ini kita ini sudah diikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi
segala sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah itu, maka kita ada perlu untuk bertafakkur, perlu memantau. Tidak terasa kita sudah berada di hari yang ke-26, 27 sebagian. Kalau ada yang hari ke-26 sudah Syawal, ada yang sudah Syawal, anggap Syawal, Jakarta ya betul. Cuma kita 26 di Saudi kan, di Yaman, di Mesir mereka 27. Artinya tinggal hanya 4 harian lagi atau 3-4 hari lagi hari Rabu itu sudah berada di hari itu. Mudah-mudahan di sisa waktu yang sedikit lagi. Artinya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Artinya banyak lalai itu kita di 20 hari lebih ini banyak lalai, tapi mudah-mudahan dengan karunia Allah, dengan kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad ini, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita. Kita ini ibaratnya itu, makanya kita ini para jemaah berkumpul di masjid dengan orang-orang yang beribadah, berkumpul dengan orang yang beriktikaf. Jangan ibarat tarawih itu bersama orang-orang yang menangis dalam tarawihnya. Kita kan tapi yang menangis padahal beriktikaf tempat orang-orang yang tulus mencari ilmu. Tapi makanya harus kita beriktikaf. Kenapa? Harapan kita itu adalah masuk ke dalam yang dikatakan dalam hadis itu, umul qaum la yashqa bihim jalisun. Itulah kelompok orang yang tidak akan merugi siapapun yang bersama mereka. Nah kita ini kada kayak yang lain tuh ketika memikirkan dosanya menangis, ketika membaca Al-Quran hatinya benar-benar meresapi, ada kita kada. Terutama orang pribadi membaca Quran tapi meresapi, beristighfar ada tentu menangis, beristighfar untung belum tentu ingat dosa. Nah harapan kita mudah-mudahan dengan berkumpul orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas, mudah-mudahan kita dipandang Tuhan ya. Ibarat orang menukar rambutan, kita kada mungkin dia pilih yang abang berada. Pilihnya rambutan itu dijual apa? Pasti tahu 4 sebelah hijau. Cuman hijau itu kada dihitung, pokoknya hitung sekilo berapa butik. Tempat yang hijau, harga berapa? Nah kayak itu kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan berkat hubungan tiap-tiap yang bujur mudah-mudahan itu tetap dijual dosa. Mudah-mudahan kita berada berkat berkumpul, mau berjamaah, kemudian mau beriktikaf. Kada harus iktikaf itu seharian gitu. Nah sementara duduk di majelis ilmu ini niatkan sengaja aku berniat iktikaf di masjid ini selama aku berada di sini karena Allah. Itu sudah keluar selesai iktikaf. Tapi duduk itu ada pahala sendiri, pahala iktikaf. Untuk ilmu lain lagi. Nah mudah-mudahan Allah ampuni saudara-saudara. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan bertemu Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Dan pada akhirnya para jamaah tentang Syawal itu ada riwayat yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu dilihat di bulan Syawal itu beliau berpakaian dengan pakaian biasa. Lalu ditanya oleh para sahabat-sahabat beliau, kenapa dia berpakaian biasa? Orang berhari rayanya berpakaian bagusnya atau sedikit ya biasa. Sholat selesai sholat ya aktivitas lagi. Lalu ujar Sayyidina Ali mengatakan, nah jujur sedikit bahwa hari ini hari raya. Tetapi kalian perlu tahu bahwa kemarin itu hari raya itu lagi bukan besok pun hari raya. Wa kullu yawmin la na'budu ta'ala fihi fa huwa lana. Dan setiap hari yang sedikit aku pada bermaksiat lawan Tuhan itu hari raya juga. Karena hakikat hari raya adalah hari di mana ketaatan kepada Tuhan itu utama. Kita bukan hari pakaian baru, makanan nyaman, tapi apa yang dilarang dilanggar. Jadi hakikat hari raya yang dibicarakan sih bukan titik hari rayanya. Titik hari ini memang 1 Syawal, tapi hakikat hari raya makanya dikatakan laisa iman dan bisa jadi bukan hari raya bagi orang yang berpakaian dengan pakaian bagus. Tetapi hari raya itu liman kan ta'atul mutazid, bagi orang yang ketaatan bertambah. Jadi kalimat ini jangan kemudian dikatakan begini kalau sebuah raya bukan begitu, bukan kalau silahkan berbaju bagus hari raya dari kita apa? Bila hari raya berbaju bagus, suatu hari Nabi Muhammad pernah bertemu orang bajunya lusuh, orang ini bajunya lusuh diulang. Bina apa? Jaga bahasa kita kulisaan loh.
Tulisan bahasa Indonesia dulu. Karena dari mana sebab melihat ujur-ujur dari maras isihan melihat. Nabi tanya, jadi Nabi alam kamali kami isi harta aja. Dijawab orang tadi, nah, min ajil mal, harta apa yang kami isinya? Jadi dijawabnya, lu diisi emas, diisi perak, diisi kambing, diisi unta. Betul ini, emas urut diisi, perak diisi juga, unta diisi, kambing diisi. Maka dikatakan Nabi, jadi kalau begitu, biarlah nikmat Tuhan itu nampak di diri kamu. Karena ujar Nabi Allah Ta'ala itu suka apabila nikmat yang diberi itu tampak di diri hamba. Jadi kita berpakaian dengan pakaian yang rapi, yang bagus di hari raya niatkan untuk menampakkan nikmat Tuhan itu, bukan untuk berbual kan? Bukan berbual, tapi menampakkan nikmat Tuhan. Nah itu perlu niat itu ya. Jadi nikmat Tuhan itu bukan hanya menceritakan nikmat Tuhan, tapi disuruh wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Ceritakan nikmat Tuhan dan tampakkan. Karena apa? Kita berbaju rapi, berbaju bagus untuk menampakkan nikmat Tuhan itu karena apa? Karena boleh itu berbuat. Dan berbaju bagus itu ada perbuatan. Karena sombong itu meremehkan orang, dan ketika orang menyampaikan yang benar kita tolak. Oh, siapa ikapnya? Yang disampaikan orang, kita dibuat salah, ditanggung orang, salah di sini. Siapa ikap sini ragu-ragu? Nah ini ciri kesombongan. Ketika tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan orang, atau meremehkan orang, nah itu sombong. Namun sekedar berbaju bagus jangan sombong. Apalagi bila niatnya untuk menampakkan nikmat Allah Ta'ala. Nah, jadi silahkan aja anak hari raya berbaju bagus, tapi jangan lupa hakikat hari raya sebenarnya adalah bukan hanya pakaian zahir yang bagus, tetapi kita berhasil mengekang nafsu tadi selama Ramadan. Mudah-mudahan terlatih itu dan kawal diteruskan selama 11 bulan sampai bertemu lagi dengan Allah tahun akan datang. Mudah-mudahan Allah kita berataan, dan mudah-mudahan jangan lupa kita bulan Syawal untuk melaksanakan puasa 6 hari, dan niatkan dari sekarang punya ulama. Kenapa? Hari ini nanti niatakan ulun ya Allah apabila kalian berikan umur, mudah-mudahan diberi umur dan tak pengen insyaallah bulan Syawal atau puasa 6. Ada niat dari sekarang ada. Kenapa? Supaya kita mendapatkan fadilah niat di bulan Ramadan. Supaya mendapat fadilah niat di bulan Ramadan, bulan Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk Syawal? Sudah. Ibu-ibu apabila di bulan Ramadan ini hamil atau apa menyusui, ibu kada puasa, maka bayarlah fidyahnya. 1 hari itu adalah 1 minggu. Jika ibu itu tidak berpuasanya karena takut terjadi sesuatu pada si bayi, jadi tidak mesti kurang hamil itu mungkin ingin bayar belum tentu juga. Apabila dia hamil tapi kada puasa karena kalau bila aku kada tahan, berarti kan itu diri dia seorang yang kada mampu. Bila berpuasa lemah kada mampu. Bila ketakutan itu terjadi karena faktor diri dia, memang dia kada tahan, maka dia kada perlu bayar fidyah itu. Dia cukup kodo aja enak, itu sederhana. Kodo, kecuali dia kada puasa, sebenarnya tahan. Aku di sini tahan ya bila puasa. Cuma di sini bila aku puasa rasanya anak ini kada tadi menendang lagi. Tapi saya menendang anak ini bila apa? Tidak mesti takutan juga. Kalau kita kada pakai berarti kan faktornya bukan karena dia kada mampu, tapi karena khawatir dengan bayi ini. Nah ini namanya bakal bayar fidyah itu. Selain daripada ini membangun kodok, selain bayar. Nah ini tolong diperhatikan ibu-ibu lah. Kalau dalam Tuhan bukan karena mau lagi puasa itu jelas sudah bayar fidyah.
Amin ya rabbal alamin. Wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.